Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali di MPH Channel. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sopir pribadi Tengku Kori. Jadi Mas Caki sopir pribadi Tengku Kori tobat akhirnya menjadi Muhibbin Habaib. Mari kita lihat dulu videonya teman-teman semuanya. Saya sempat waktu itu training adik saya terkait masalah Tengku Kori curhat. Dia ditinggalkan, dia dipersekusi, dia tidak ada yang menolong. Kalau tidak salah itu di Rumia Pakurakoba. Boleh dicek di TV-nya Korkum Alawain. Nah, boleh dicek. Itu saya tanya tuh, Gus. Saya belum tahu Kori siapa, yang dibela siapa, Habaib itu gimana. Berangkatlah saya ke Bekasi dengan niat dan ucapan dulu guru saya pernah bilang, siapapun itu, apalagi ulama, berangkat, bela, bantu. Oke, saya berangkat ke sana, Gus. Sesampainya di sana saya di rumah Tengku Kori. Di situ emang ada masukan ke saya begini. Alhamdulillah saya ketemu sama rekan-rekannya beliau juga di sana. Dan ternyata apa yang saya lihat, saya benar menyadari apa yang telah terjadi. Benar, kasihan juga melihat dia gimana gitu. Tapi sempat saya juga ikut menghujat, mencaci para baik ya, karena lihat daripada video-video tersebut. Oke. Saya lihat, saya benar-benar terenyuh karena jiwa nasionalis saya sebagai pribumi melihat ulama-ulama Nusantara dan bicaranya kan begitu. Alhamdulillah setelah sampai di sana, tapi anehnya Tengku Kori ini sempat bilang ke saya, Gus, jangan terlalu mencaci, jangan terlalu menghujat, karena kita belum tentu nasabah Alawi ini benar terputus apa tersambung. Nah, itu yang jadi beban pikiran saya. Apa ini saya salah duduk di, nah makanya saya cari kebenaran. Berarti Tengku Kori sempat teguhkan apakah Habaib ini tersambung atau tidak ya? Betul, itu. Makanya saya dari situ tidak mulai mencaci lagi. Oke. Saya mulai berpikir, alhamdulillah saya ada tugas ke Lombok. Nah, disitulah saya dapat hidayah. Ternyata saya selama ini, anak saya namanya Rehan Eka Gustama, mesantren di Habib Hasan Al-Atos Empang Bogor. Sunya keramat Empang Bogor. Itu saya kaget luar biasa. Apa yang dia jawab, apa yang dia tanyakan, abang tahu posisi ayah di mana? Ya, abang tahu. Abang suka ikut TikTok ayah. Cuman abang bukan ayah. Ayah silahkan jalan ayah, abang jalan abang. Abang udah didoktrin, ayah salah. Ayah yang sudah didoktrin secara tidak langsung lihat video-video tersebut. Itu saya kaget luar biasa. Tapi benar ya kalau Tengku Kori itu punya pesantren? Betul, muridnya tidak ada. Waktu saya di sana, adanya pesantren, muridnya tidak ada. ada satu orang. Oh, ada satu orang, alhamdulillah ada satu ya. Iya, makanya dia merujuk ke teman-teman supaya nanti bawa santri ataupun mau niat tulusnya masih bagus. Kalau untuk yatim piatu dia akan gratiskan, itu betul. Saya betul. Cuman saya berpikirnya begini, Gus. Apa salah? Apa saya tidak benar dengan posisi saya sekarang? Karena saya sudah melihat dan menyaksikan apa yang menjadi kebenaran itu menurut diri saya, apa yang saya alami dan saya rasakan. Saya mau bertanya sama Gus. Nah, sebelum Al-Fakir menjawab, Mas Caki, ketika kemudian Mas Caki Allah berikan hidayah dan kembali membela para habaib setelah sangat dekat dengan Tengku Kori dan melihat ternyata Tengku Kori ini sering mencaci, menghina, memaki, apa pendapat Mas Caki? Kalau menurut saya, kalau untuk ulama kayaknya entar dulu. Tapi kalau untuk dibilang kepribadian ganda, kayaknya iya dah. Oh, Tengku Kori itu? Iya, karena kalau marah besok dia lupa. Itu yang saya perhatikan. Masa ulama kok mana-mana bawa cerulit? Gimana itu? Samping tukang kebun kali? Nggak tahu, Gus. Itu yang saya perhatikan selama ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesuai pengakuan Mas Caki bahwa Tengku Kori ini juga memiliki kepribadian ganda, teman-teman. Besok A, sekarang Z, sekarang B, besok K, kan begitu.
Sehingga Mas Jaki yang deket saja bingung. Sebenarnya ini ulama atau apa, kan seperti itu. Awalnya menganggap ulama, makanya membela habis-habisan. Betul. Ternyata jauh dari kata tersebut. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan Mas Jaki, apakah kemudian Mas Jaki ketika dikatakan, oh ini pengkhianat, sekarang bela habaib untuk mencari uang lah, untuk mencari sesuap nasi lah, maka itu hanya sebuah framingan. Hanya sebuah framingan. Kenapa saya katakan seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengatakan, la yambaghi lil muslim ayyakuna lahu ta'an, ayyakuna ta'anan wa la'anan. Tidak boleh bagi umat Islam itu mencaci, melaknat, menghina, memaki. Tidak boleh. Sehingga Rasulullah itu mengatakan paling afdolnya seorang Islam ketika dia man salima muslimun min lisanihi wa yadihi, kan begitu, menjaga perasaan hati sesama umat Islam dari kezaliman lisannya dan dari kezaliman tangannya. Sehingga ketika Allah jadikan Mas Jaki ada di barisan para habaib, kita doakan pertama semoga istiqomah, semoga hatinya tidak berubah. Dan perlu diketahui Mas Jaki bahwa para habaib itu tidak sama seperti Rasulullah. Hanya Rasulullah yang Allah jamin terjaga dari dosa. Jadi kalau semuanya kumpul dengan para habaib, mungkin ada yang sedikit berbeda sifatnya, wajar. Kita manusia biasa, gitu loh. Ada habaib yang tokoh ulama banyak juga seperti itu. Jadi jangan kemudian nanti Mas Jaki loh, habaib kok begini, karena memang tidak ada kemudian dalil yang menjelaskan habaib itu suci dari dosa, tidak ada. Iya, Tetapi betul. kalau nasabnya yang dibahas, maka tunggu dulu. Ketika kita memasrahkan sebuah urusan kepada para ulama yang ahlinya, itu bukan kita fanatik buta, tapi justru itu jauh lebih selamat. Sama ketika kita sakit gigi, bukan datang ke tukang tambal ban, hilang sama mulutnya nanti Mas Jaki ya, tapi datanglah ke dokter gigi. Nah, jadi Mas Jaki dengan ada di barisan para habaib dan menceritakan semua yang beliau alami selama ada di barisan Tengku Qori dan kawan-kawannya, alhamdulillah, berarti Allah memberikan hidayah dan ma'unah bahwa Mas Jaki saat membela Qori itu benar-benar ikhlas. Demi Allah saya tidak ada paksaan ataupun apa, saya hanya lihat scroll dari TikTok merasa kasihan dengan ulama ditinggalkan tadinya. Nah, Tapi ternyata sekarang posisinya waduh jauh panggang dari api itu semuanya. iya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Habib Papi, itu yang sangat benar-benar menyadarkan saya. Alhamdulillah. Banyak apa ya, bukan membantu ya, apa yang menasihati saya dari Al-Hadad itu Papi. Betul. Ya, begitu teman-teman ya. Alhamdulillah, semoga beliau tetap istiqomah dan tetap berbuat baik dan tetap selalu husnudzon. Meskipun Mas Jaki sudah tidak ada di barisan Tengku Qori, tapi jangan sampai kemudian Mas Jaki mencaci maki, menghina, janganlah. Dengan menceritakan cerita tentang Tengku Qori saja kita sebenarnya kasihan. Mau transfer tapi nomor rekeningnya dia dikirim-kirim dari mana. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Dan terakhir, bahwa Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, ifnani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang bisa menyebabkan seorang itu kafir. Yang pertama adalah at-ta'nu fil ansab, mencaci nasab orang. Yang kedua adalah an-niyahah 'alal mayyit, meratapi mayat. Jadi kalau memang mau berhati-hati, janganlah kemudian mencaci nasab orang lain kalau nasab sendiri pun belum jelas. Jadi mungkin kita sebagai umat Islam sudah seharusnya kita bersatu, satu barisan, saling berkumpul, bukan saling memukul, saling menolong, bukan saling mencaci maki. Karena lawan kita, kata Al-Quran, adalah asyidda'u 'alal kufar. Kita harus tegas melawan orang-orang kafir, saudara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman semua. Ada-ada aja ya si Qori ini. Si Tengku Qori ini ya seperti itulah teman-teman, suka caci maki orang lain ya kan. Nauzubillahi min zalik, seperti video-video yang ada di TikTok teman-teman semua ya. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel, bantu tembuskan 100.000 subscriber teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.